Assalamualaikum teman-teman. Ya di video kali ini saya akan mereaksi ya video dari Gus Miftah yang dimana kalau kita lihat teman-teman, ya Allah, sangat-sangat beliau ini merasa ya apa ya kalau kita lihat dari raut wajahnya, beliau itu sangat-sangat ya nggak tahu harus mau ngapain ketika mendengar istri tercinta dia mengalami keadaan yang seperti itu teman. Saya Gus Miftah minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ya Allah ya Rabb. Ya, dan kita lihat ya betapa ekspresi wajah dari Gus Miftah nanti ini. Ya, bahkan di situ kalau kami duga teman-teman di video itu ya seakan-akan Gus Miftah ingin ya subhanallah. Ya, saya nggak bayangkan ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau seandainya Gus Miftah ini tidak memiliki ilmu agama. Ya, artinya ya orang-orang awam yang tidak memiliki dasar tauhid yang jelas, yang meyakini bahwa adanya takdir baik dan takdir buruk, ya, takdir buruk. Ya bisa-bisa ya kalau kami duga beliau ini akan lompat tower teman-teman. Ya, kalau kami duga. Ya tetapi beruntungnya ya Masya Allah Gus Miftah ini memiliki pemahaman ya agama yang baik. Yang dengannya hal itu bisa ya menjadi sebuah ya rem lah ya untuk mengontrol dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang ya di luar batas kewajaran teman-teman. Dan mungkin baiknya kita coba simak video dari Gus Miftah teman-teman ketika mendengar atau mengetahui keadaan dari istri beliau yang mengalami hal yang sedemikian rupa itu. Ya sampai masuk ke rumah sakit. bilang, ini sih kalau perkiraan medis mungkin istrinya Gus Miftah hanya bertahan 2,5 tahun. Ya Allah, ya Rabb. Teman-teman ya, kalau perkiraan medis artinya sudah ya di istilahnya diperkirakan ya bahwa istri Gus Miftah itu teman-teman ya nggak akan lama. Ya Allah. Nggak kebayang ya gimana ya perasaan sebagai seorang suami ya, di sini Gus Miftah tentunya harus ketika mendengar kabar tersebut teman-teman ya sangat-sangat tidak bisa kita bayangkan. Mungkin istrinya Gus Miftah bertahan 2,5 tahun. Ya Allah. Akhirnya saya mengingat betul waktu itu malam pengajian, sahabat saya dari Jakarta datang, Ustadz Yusuf Mansur. Ustaz Yusuf Mansur ternyata ya sahabatan sama Gus Miftah teman-teman ya. Di panggung saya menangis di pelukan istri saya. Oke. 1 minggu kemudian saya sowan guru saya di Pekalongan, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Ya, 1 minggu kemudian beliau sowan ya ke guru beliau. Ya, tentu tadi namanya sudah disebutkan ya kalian pasti sudah ya, mengetahuinya teman-teman. Inilah beliau yang menguatkan saya. Abah, saya matur sama beliau. Apa nak? Bunda divonis katanya 2,5 tahun lagi meninggal. Istri saya ajak sowan ke Abah Lutfi. Apa jawaban Abah Lutfi ke saya waktu itu? Ya, apa jawabannya teman-teman? Beliau dengan tegas mengatakan, dokter itu bukan Tuhan. Oh. Istrimu sembuh. Gak usah percaya dengan vonisnya dokter. Yakin dengan takdirnya Allah. Istrimu sembuh nak. Ya memang ya bahwa kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa segala hal ya itu ada namanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mau kita seberusaha apapun ya semaksimal apapun ya kita menginginkan hasil yang A. Tetapi kalau Allah berkehendak B ya maka B akan jadinya teman-teman. Maka hasilnya akan B. Begitupun juga sebaliknya. Ya tetapi tentu di sini ada namanya ya tentu kita harus menghargai ya namanya keilmuan seorang dokter ya bukan berarti mereka itu mengada-ngada ya tetapi mereka itu menganalisa teman-teman yang namanya analisa tentu itu hanya sebatas pemahaman manusia ya bukan berarti ketika kita sudah meyakini atau mengimani adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kematian itu atau segala hal apapun yang terjadi pada seorang manusia itu merupakan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya bukan berarti kita ya membuang mentah-mentah ini ya hal-hal yang sifatnya ilmiah ini tadi teman-teman. Ya contohnya analisa dokter itu tadi ya atau perkiraan dokter itu tadi. Ya bukan berarti kita membuang semuanya enggak. Ya, enggak teman-teman. Saya dipeluk sama Abah Lutfi. Bojomu mari le, rasa percaya karo omongane wong kuwi. Istilahnya istrimu sembuh, ya pasti akan sembuh. Jangan percaya sama dokter. Ya kurang lebih seperti itu karena kan tadi yang dia temani bicara adalah seorang dokter teman-teman. Oke. Ternyata apa? Istrinya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya pribadi juga ya. Dan tentu ya siapapun kita ya ketika berada di posisi ya Gus Miftah sebagai seorang suami pasti kita akan sedih teman-teman ya bahkan kita nggak tahu harus ngapain ya bayangkan coba seorang istri ya seorang wanita yang sangat kita cintai yang kita nikahi dia karena Allah Subhanahu wa taala yang kita nikahi dia karena kita yakin dengannya kehidupan kita ini ya akan lebih berwarna ya kehidupan kita ini nggak sepi ya kehidupan kita ini akan bahagia ya kehidupan kita ini ya atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan lebih dekat ya, ketika bersamanya. Itu ketika harus kita mendapatkan kabar tentang hal seperti ini.
yang didengar oleh Gus Miftah. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Maka tentu ya siapapun seorang suami, yang namanya seorang suami pasti akan sedih, teman-teman. Ya, pasti akan sedih. Dan saya pribadi ya turut ya cukup ya menyampaikan doa yang terbaik juga untuk istri beliau. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga istri beliau dari segala hal yang tidak diinginkan. Dan berbicara tentang Gus Miftah, teman-teman. Ya, berbicara tentang Gus Miftah. Akhirnya setidaknya di sini Gus Miftah itu mendapatkan sebuah pelajaran yang penting, bahwa ya ketika kita merasa tinggi, ketika kita merasa ya, hidup serba nyaman, artinya di zona nyaman, maka kita jangan sekali-sekali untuk merendahkan orang di bawah kita. Atau bahkan auzubillahi min dzalik sampai ya menggampang-gampangkan atau dengan mudahnya kita ngegoblok-goblokin orang. Jangan. Coba kalau kita ya berada di posisi saat ini, coba lihat Gus Miftah berada di posisi saat ini. Ya, posisi di bawah. Iya, kita lihat kan tadi bagaimana ekspresi wajahnya. Ya, maka benarlah ya ada seorang perkataan dari seorang yang bijak. Seseorang itu nggak akan pernah memahami ya orang lain ya sampai ia ya sudah merasakan keadaan yang sama dengan orang lain tersebut. Ya, baru kemudian orang itu bisa memahami perasaan orang lain. Artinya itulah teman-teman. Salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan ada si kaya dan si miskin. Ya, lapang dan sempit. Agar apa? Agar kita ini bisa saling merasakan di semua kondisi ini. Ya, ketika kita berada di posisi di atas, kita jangan sombong nih. Karena sebelumnya kita berada di bawah. Dan ketika saat ini mungkin kita di bawah nih, ya kita ini jangan sedih berlarut-larut. Karena suatu waktu ya insya Allah kita juga akan berada di posisi di atas. Dan ketika kita di atas, maka jangan sombong lagi. Kan gitu kehidupan, teman-teman. Ya, jadi sausnya di Gus Miftah di sini itu mendapatkan pelajaran yang sangat penting. Ya. Dan video selanjutnya, teman-teman, ya ada video yang saya dapat di mana ini juga viral, di mana Gus Miftah ini curhat, teman-teman ya. Curhat ya pada saat ya beliau ini melamar istrinya. Ya Allah. Bahkan ya sebelum itu sempat juga ini beliau ditolak. Ya, sempat ditolak. Dan mungkin baiknya coba kita simak videonya, teman-teman. Batal top mergo maratu. Ku sesuk iso dadi wong top. Wong-wong bakal ngelokke ya lumrah Miftah kae dadi top mergo maratuwane wong top. Iya. Tapi lak kula ra iso ngetop, mesti dilokke halah maratuwane ngetop kok mantune ra iso ngetop. Ya jadi serba salah ya. Oke. Akhirnya lamarannya kula batal gitu. Gus Miftah membatalkan lamarannya, teman-teman ya. Akhirnya kula ndonga, ya Allah, kula tak ngerabi anake wong sing biasa-biasa mawon. Syukur-syukur sing gampang tak hapusi. Ya. Entah ya teman-teman. Saya harus bagaimana lagi mendefinisikan ya, Gus Miftah ini. Coba kalian dengar ya. Bahkan dalam hal perkara doa, teman-teman. Bisa-bisanya Gus Miftah mengatakan seperti itu. Ya, kok bisa-bisanya Gus Miftah berdoa seperti itu? Ya Allah, ya berikanlah saya istri yang biasa-biasa saja. Ya syukur-syukur yang bisa atau bisa saya apusi, teman-teman. Ya, yang suka diapusi. Kalian pasti ya orang yang entah itu orang Jawa atau minimal yang mengetahui bahasa Jawa, kalian pasti sudah paham ya. Apa arti dari kata ya apusi, teman-teman? Yang ngapusi. Coba. Ya beliau minta istri yang bisa diapusi, teman-teman. Ini mau cari istri, teman ibadah atau apa ini? Ya Allah. Ngono kuwi, Bro. Padahal dalam perkara ibadah itu, ya perkara doa itu ibadah. Kita nggak main-main di situ, teman. Kita nggak boleh main-main di situ. Kita harus serius. Ya bahkan Rasulullah SAW itu dengan jelas. Kalau kalian meminta surga, maka mintalah surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Ya, itu diajarkan ya, kepada kita oleh Rasulullah dalam berdoa. Kita harus serius dan kita harus ya dalam kutip ya rok ya teman-teman ya. Kalau bisa mau semuanya. Itu dalam perkara doa. Ya semakin kita mau semuanya semakin besar keinginan kita, itu Allah sangat suka. Ya Allah sangat suka. Ya dan jangan kita ini merasa kayak diri merasa nggak pantas lah, atau ya saya nggak pantas mendapatkan hal yang banyak lah, atau lain sebagainya. Apalagi sampai ada pikiran ya Allah bisa nggak ya memberikan saya. Jangan ada seperti itu, teman-teman. Kita harus yakin bahwa Allah itu bisa memberikannya, bahkan jauh dari yang kita harapkan. Ya, coba beliau minta istri yang bisa itu diapusi, gampang diapusi ya teman-teman. Ya ini mau cari istri atau mau cari apa ini? Ya, mencari babu atau apa? Ya pertanyaan ini saya bertanya, teman-teman ya. Kok bisa-bisanya itu loh, cari istri yang bisa diapusi.
Dadi lak maratuwa niku wong biasa kula ngetop ya wis niku alhamdulillah ora ngetop ora beban soalnya mertuane wong biasa. Begitu kula lamar calon maratuwa kula ora ngerti kula sinten ditolak wong kula nglamar kali wong tua. Oh, ditolak teman-teman karena mungkin dianggap ya ini siapa ini ya asal usulnya nggak jelas ya. Orang biasa ya nggak bermartabat, nggak berkedudukan mungkin seperti itu ya karena beliau tadi mengatakan tidak bersama orang tuanya. Ya artinya beliau ya menjadikan orang tua itu sebagai sesuatu yang wah gitu loh. Orang ngerti lah bapak kula kiai, kula lamar dhewe ditolak. Ditolak teman-teman. Kula niku lak rabi mergo kepepet. Kepepet ya. Meteng dhisik matamu ngawur, meteng dhisik. Kiai kok meteng dhisik ngawur. Emangnya aku codot. Tegese kepepet niku sak janjane kula dereng karep rabi. Mergo umur kula nembe 24 tahun, kula pengen rabi umur 20 tahun. Masih muda ya. Tapi kula kepeksa rabi soalnya napa? Kula sering dilokke kali kanca-kanca kiai gara-gara kula sering pengajian ular-ular manten nasihat pernikahan. Kamu kok kula dereng rabi. Dilokke kali kanca-kanca kiai kuwi iki rong rabi kok wani ngandani wong rabi. Nggih kula jawab yo ora apa-apa. Buktine Mbah Mudin kae urung tau mati mbudalke jenazah aku. Ada saja ya. Gus Miftah. Ya, Masya Allah. Jadi itulah tadi teman-teman ya, video dari Gus Miftah. Entah ya gimana kalau kalian menilainya. Tetapi ya, satu yang terpenting di video ini saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua. Ya tetap kita harus mendoakan lah. Kita doakan tetap ya doa yang terbaik bagi istri beliau. Ya dan secara umum keluarga beliau Gus Miftah ya. Yang kedua ya, semoga Allah Subhanahu wa taala yang melembutkan hati Gus Miftah. Sehingga apa teman-teman? Sehingga beliau ini mau untuk melihat ke dalam diri beliau. Untuk mau introspeksi diri beliau, untuk mau mendengar ya aspirasi, saran ataupun kritik dari umat ini terhadap diri beliau. Ya, bahwa sejatinya ya kita semua ini ya umat atau kaum muslimin ini di Indonesia yang mungkin ya, disangkanya itu adalah ngehujat beliau itu sebenarnya untuk membangun atau merubah Gus Miftah itu menjadi lebih baik lagi. Ya, coba kita lihat daripada ya hujat yang dianggap hujatan itu teman-teman ya yang dianggap kritikan itu dari kaum muslimin. Adakah mereka mempermasalahkan sesuatu yang baik dari Gus Miftah? Kan enggak. Yang rata-rata mereka mempermasalahkan adalah ya kelakuan Gus Miftah terhadap ya bapak pedagang ST itu kan, Pak Sun Haji. Kemudian ceramah-ceramah yang semi-semi kemudian ngata-ngatain orang sebagai lutung ataupun sapi dan lain sebagainya. Ya, ada begitu banyak lah jejak digital itu. Ya kemudian juga dikabarkan bahwa Gus Miftah ini katanya ya dikabarkan ya Gus Miftah ini tidak memperhatikan orang tuanya di kampung. Kan seputar itu. Ya umat ini mengkritik Gus Miftah. Artinya sesuatu yang memang harus dikritik. Ya. Kalau Anda nggak mau dikritik ya jangan jadi public figure. Kalau Anda nggak mau dikritik ya jangan nampil di sosial media. Kalau Anda nggak mau dikritik ya jangan dikenal publik. Salah satu konsekuensi kita dikritik, dihujat ya kita ya karena kita menjadi public figure. Ya. Kalau Anda mau tenang-tenang saja, nggak ada yang kritik, nggak ada yang hujat, ya di rumah saja. Nggak usah main sosial media, nggak usah tampil di publik dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu teman-teman. Ya seorang yang bijak, seorang yang cerdas adalah menjadikan kritikan itu ataupun bahkan dikatakan hujatan itu adalah sebagai bahan bakar untuk dirinya menjadi lebih baik lagi teman-teman. Ya itu bukan justru ya menganggap ya, kritikan itu sebagai bahan untuk menjatuhkan diri beliau atau menjatuhkan diri kita itu enggak. Ya makanya teman-teman kritikan itu ya kritikan ataupun hujatan itu tergantung dari sudut pandang mana orang ya yang dikritik itu memandangnya. Ya. Kalau ia ingin memang betul-betul menjadi pribadi yang baik maka ia akan menganggap itu adalah suatu bentuk kritikan. Tetapi kalau ia memang hanya ingin menjadi orang-orang yang begitu-begitu saja atau bahkan mundur ya terbelakang ya maka kritikan itu ia akan anggap sebagai hujatan. Ya. Gimana menurut kalian teman-teman tentang video ini? Coba kalian komen di kolom komentar kita di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.